Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam sebuah video reaksi. Akhir-akhir ini banyak sekali muncul fenomena-fenomena kontroversi. Di antaranya adalah pernyataan dari pimpinan Al-Zaitun, Panji Gumilang, yang mana kita tahu bahwa Panji Gumilang banyak sekali mengungkapkan statement-statement yang dianggap menyimpang dari kaidah-kaidah agama Islam. Di antaranya yaitu Panji Gumilang akan menjadikan seorang perempuan sebagai khatib dalam sholat Jumat. Padahal kita tahu khutbah Jumat merupakan salah satu ibadah yang menentukan keabsahan prosesi sholat Jumat. Karenanya rukun, syarat, dan segala ketentuannya harus terpenuhi agar pelaksanaan Jumat sah. Khutbah Jumat dilakukan 2 kali, di antara khutbah pertama dan kedua dipisah dengan duduk. Khutbah Jumat memiliki 5 rukun yang harus dipenuhi. Yang pertama membaca hamdalah, sholawat atas Nabi Muhammad SAW, dan wasiat bertakwa di kedua khutbah. Terus membaca ayat suci Al-Quran di salah satu 2 khutbah, serta membaca doa untuk umat Islam di khutbah kedua. Sementara di antara syarat-syarat sahnya khutbah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Al-Qulyubi dalam Hasyiah Al-Qulyubi, bahwa beliau mengatakan disyaratkan khatib seorang laki-laki atau orang yang sah menjadi imam bagi jamaah, sebagaimana yang dikatakan Syekhul Al-Romli, dan itu juga dibuat pegangan oleh guru Syekh Al-Qulyubi. Syarat ini berlaku juga di selain khutbah Jumat, sebagaimana syarat khutbah harus diperdengarkan dan didengar oleh jamaah, serta syarat harus menggunakan bahasa Arab. Jadi kalau seumpama tidak seperti apa yang telah saya sebutkan tadi, berarti sholat Jumatnya tidak syah, sebab tidak memenuhi syarat sahnya seseorang menjadi khatib dalam sholat Jumat. Oleh karena itu, kita perlu menyikapi hal tersebut. Jangan sampai faham tersebut menyebar di masyarakat kita seakan-akan melegalkan hal tersebut. Dan juga ditakutkan ketika orang awam yang tidak mengetahui hal tersebut mengikuti apa yang menjadi fatwa Panji Gumilang. Ini adalah sebuah penyimpangan yang luar biasa. Maka kita sebagai umat Muslim harus berani bertindak, maju terus pantang mundur. Dan inilah salah satu cuplikan pernyataan Panji Gumilang yang mengatakan bahwa dia akan melakukan atau menugaskan perempuan untuk melaksanakan khutbah dalam sholat Jumat. Tapi sekarang mau dilemparkan lagi. Setelah menampilkan soft nisa itu berdamping-damping dan kadang-kadang di soft depan, ini besok
Center of Education di Az-Zaitun ini mau menampilkan Nisa untuk jadi khotib di Jumat. Itu Bung Karno secara imajiner meletakkan topinya. Saya juga menaruh topi. Loh, sirai Panji Gumilang kok wis metu uane. Nah, jelaskan apa yang kita dengarkan tadi. Jadi jika Panji Gumilang dibiarkan, maka dikhawatirkan ada oknum-oknum lain yang berdalih emansipasi atau apalah itu, melegalkan sesuatu yang bertabrakan dengan kaidah-kaidah hukum dalam agama Islam. Dan juga ternyata menurut kabar yang beredar bahwa Panji Gumilang ini ternyata terafiliasi dengan Faham NI IKW 9. NI ini merupakan kelompok Islam Indonesia yang mempunyai tujuan untuk membentuk negara Islam di Indonesia. Kelompok ini pernah memproklamasikan berdirinya Negara Karunia Allah, Negara Islam Indonesia atau disingkat NKANII pada 7 Agustus 1949. Maka NII disebut juga sebagai Darul Islam, yakni rumah atau wilayah atau negara Islam. Sakar Maji atau Marijan Kartosuwiryo, salah seorang tokoh Masyumi Jawa Barat, merupakan komandan tertinggi gerakan ini. NII ini merupakan organisasi dan gerakan politik pertama di Indonesia yang melakukan radikalisasi gerakan politik yang mengatasnamakan agama tentunya, yang sangat membahayakan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Ideologi NII merupakan induk ideologi yang menjiwai gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme khususnya di Indonesia. Selain berpotensi melakukan tindakan kekerasan dan teror untuk mencapai cita-citanya, mendirikan negara berdasarkan syariat agama, NII juga menjadi ancaman bagi kehidupan harmonis di Indonesia, karena tentunya bertentangan dengan konsensus nasional, bahkan memiliki struktur pemerintahan yang bergerak di bawah tanah atau biasa yang disebut pergerakan underground. Jadi jelas ya bahwa faham NII ini sangat dilarang sekali di negara kita, dan bahkan tentunya mencederai dan mencemari kesucian agama Islam itu sendiri. Maka tiada kata kita harus melawan apapun yang terjadi demi kesucian agama dan juga demi Persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan inilah cuplikan kesaksian mantan NII yang berafiliasi atau yang pernah mengikuti kelompok NII yang berada di Al-Zaitun. Bukan kasus penistaan agama. Ini menjadi awal karena ini sudah gaduh. Sejatinya Panji Gumilang ini yang terjadi ini adalah gerakan makar loh Mbak. Mendirikan negara dalam sebuah negara. Makanya kami pun segera juga mencari bukti yang lain terkasut makar ini. Karena Panji Gumilang ini sengaja membuat opini, membuat yang berita remeh-temeh ini supaya sejatinya yang ada di Al-Zaitun ini adalah sebuah gerakan makar yang didukung oleh beberapa daerah pendukung NII ya. Karena Panji Gumilang sudah jelas sejatinya Presiden NII dan juga pimpinan Al-Zaitun, sesuai dengan juga hasil penelitian MUI pada tahun 2002. Karena kami sebenarnya targetnya sudah jelas ya bahwa ini adalah kesaksian dari mantan anggota NII KW 9.
Bahkan dalam video lain, Mas Ken Setiawan ini menjelaskan secara detail keterlibatan Panji Gumilang dalam organisasi terlarang tersebut. Bahkan, menurut informasi, Panji Gumilang ini merupakan presidennya NII KW9. Jadi, saya harap kepada para aparatur pemerintah, baik yang berada di daerah maupun di pusat, bertindaklah dengan tegas. Jangan takut, jangan ragu, sebab sudah ada bukti yang konkret. Dan ada satu lagi kesaksian dari salah satu anggota NII, orang dalamnya tentunya ini. Kita saksikan cuplikannya. Bentar. Kita coba ingin dengar nih apa yang disampaikan oleh Bu Leni terlebih dahulu, Pak Dirman. Terima kasih. Sempat disampaikan dari atas mobil komando, Anda sampaikan bahwa memang banyak doktrin-doktrin yang salah, bahkan kemudian ada pemerasan, ada penindasan di sana. Anak-anak Ibu merasakan hal itu? Bisa dijelaskan satu persatu mungkin, Bu Leni? Silakan. Baik, terima kasih ya Mbak Maria. Sebelumnya saya sampaikan di sini, saya membenarkan kalau dibilang nyeleneh. Kenapa? Untuk mengawalinya ya, saya bukan sebagai ex-wali santri saja. Saya sebagai orang dalam atau ex-NII atau KW9. Ya. Tahun berapa Anda di sana, Bu? Kan yang di... Saya berharap dengan adanya kejadian ini, kita semua bisa mawas diri dan bisa memperhatikan keluarga kita masing-masing. Terutama kita jangan salah memasukkan anak kita ke pondok pesantren yang ternyata di dalamnya terjangkit faham-faham yang sesat dan menyesatkan. Sampai di sini dulu, saya Mr. X. Salam santun, salam hormat kepada segenap lapisan masyarakat Kesatuan Republik Indonesia dimanapun berada. Salam damai, salam sejahtera. Marilah kita bangun negara kita agar menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan pesan saya yang terakhir, tetaplah bersatu, jangan mudah terpecah belah. Karena al-jama'atu rahmatun wal furqatu adzabun. Tetap bersatu untuk membangun negara ini, menjadikan negara yang kuat, menjadikan negara yang loh jinawi gemah ripah, dan sebagainya. Oke, para gokil mania dimanapun berada, sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.